giliran saya harus melaksanakan tugas, salah satu tugas dari LMS gitu ya, sebagai pendidikan guru penggerak, di mana tugas itu kewajibannya saya harus mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah gitu Pak. Jadi yang pertama di sini saya akan berwawancara dengan Bapak. Gimana Bapak bersedia? Siap lah, sedia wae tuh nih Bapak mah. Siap Pak. Nuhun ya Pak ya. Monggo monggo. Gini Pak, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu Pak? Ya, baik, saya akan coba menjawab ya pertanyaan barusan. Kalau selama ini hal-hal yang menyangkut dilema etika itu, saya melihat bahwa kasus dilema etika itu benar-benar melawan ya, kemudian di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara 2 pilihan ya, yang 2 pilihan itu benar ya secara moral tapi bertentangan, sedangkan bujukan moral benar-benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Nah, di sini kita itu harus benar-benar ya mengambil keputusan ini yang berpihak pada semua pihak, kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Iya, iya Pak ya. Jadi kita benar mengidentifikasi bahwa permasalahan itu termasuk dilema ITK atau bujukan moral gitu ya Pak ya. Jadi harus pola pilih dulu gitu, mana yang. Kemudian ya Pak, pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan gitu. Sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema etika terlebih dahulu, dilakukan pengumpulan fakta ya Bu ya. Fakta yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan dan lihat lagi keputusan yang keputusan diambil tadi, atau dengan kata lain kita refleksi lagi setelah kita mengambil suatu keputusan, ini benar enggak nih kita mengambil keputusan ya. Kalau memang keputusan yang saya ambil sudah betul, maka barulah keputusan itu yang berlaku. Iya. Jadi keputusan itu tidak akan merugikan untuk orang lain gitu ya Pak ya. Iya. Kemudian pertanyaan yang ketiga ya Pak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini gitu Pak? Langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama mengumpulkan fakta yang terjadi ya, di lapangan tentunya ya, kemudian menentukan siapa yang terlibat, ya, kemudian menganalisis benar salahnya, kemudian membuat alternatif solusi, membuat keputusan dan lihat lagi keputusan yang direfleksi tadi. Di antaranya mungkin seperti itu. Iya, terima kasih Pak. Kemudian pertanyaannya selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK gitu Pak? Yang paling efektif gitu. Yang paling efektif kira-kira hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan khususnya dilema etika adalah dengan menelaah siapa-siapa ya yang terlibat, kemudian atau yang lebih urgennya mendesak dan tindakannya, kemudian kasus dilema etika tersebut dan pengambilan alternatif solusinya. Mungkin itu. Jadi Bapak memikirkan alternatif solusi gitu ya Pak. Ya baik Pak. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan gitu Pak? Begitu banyak dalam mengambil keputusan ya, tantangan yang dihadapinya ya. Dan pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting ya. Tetapi harus ada yang didahulukan ya. Juga adanya orang-orang atau atasan langsung yang terlibat, serta
adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Tidak kalah penting ada nilai rasa yang harus diutamakan. Jadi di sini antara keputusan kemudian kepentingan yang lainnya itu harus saling berkaitan ya. Kemudian harus saling berpihak ya. Dan jadi tidak semudah yang kita bayangkan dalam mengambil suatu keputusan seperti itu. Ya, jadi Bapak mengutamakan tantangannya itu harus lebih mementingkan semua pihak gitu ya Pak ya. Kira-kira seperti itu. Iya. Kemudian gini Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal gitu atau prosedur dalam penyelesaiannya gitu Pak? Kalau dalam keputusan dilema etika kami tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi tatkala dengan menganalisa, mempertimbangkan dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada baik secara formal maupun non formal. Kadang ya kita ketika ada waktu berbincang-bincang dulu, ini ada kasus seperti ini, bagaimana pemecahan masalah kita gitu. Jadi sebetulnya tidak terlalu formal pun bisa dilakukan. Iya. Iya. Jadi Bapak secara langsung bisa dilakukan ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan gitu, kasus-kasus dilema etika ini? Jadi seorang atau faktor yang mempermudah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini adalah orang-orang yang terlibat ya. Ada orang yang profesional yang menghargai dan menerima keputusan atasan langsung ya. Yeah. Yang terlibat itu kira-kira seperti itu. Yeah. Walaupun masih banyak lagi. Ya, selain dari pihak komite atau praktisi sekolah gitu ya Pak ya. Jadi yang terlibat di sekolah itu semua elemen yang semua ada. elemen yang ada di sekolah gitu dilibatkan. Iya. Pertanyaan terakhir nih Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Yang saya ambil ya dalam pembelajaran ini, yang pertama dalam mengambil keputusan ya pada kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan ya, harus banyak menganalisis kasus yang ada ya. Banyak pertimbangan-pertimbangan seperti keputusan pasti tidak mungkin membuat puas semua pihak yang terlibat di situ ya. Pasti ada pihak yang tidak merasa puas lah. Selama semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima, menghormati serta melakukan keputusan yang sudah ditetapkan. Jadi di sini pada pengambilan keputusan ini semua pihak yang tadi terlibat di dalam sekolah, walaupun mereka itu dalam hatinya keberatan, tapi setelah kita mengambil keputusan bersama, mau tidak mau itu hal keputusan yang harus diambil bersama. Iya, dan dihargai dan dihormati ya. Jadi harus menghargai bersama. Iya. Mungkin kira-kira seperti itulah dalam mengambil keputusan dilema, walaupun masih banyak ya yang dilema itu bukan saja di sekolah, di rumah, banyak dilema. Tapi sebagai gambaran kira-kira seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya banyak belajar sekali dari pengalaman yang sudah Bapak paparkan tadi. Dan terima kasih untuk hari ini Bapak ya. Terima kasih sama-sama. Ilujang.